Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah. Nama saya Lang. Kami dari kelas 12 Sentek 1 dan di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran tentang transformasi geometri. Saya akan menjelaskan tentang definisinya. Saya menjelaskan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Mari kita lihat. Halo, di sini aku akan menjelaskan definisi translasi. Apa sih translasi? Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan ya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang persamaan umum translasi. Apa sih persamaan translasi? Aku tulis dulu ya. Jika titik P yang memiliki koordinat x, y ditranslasikan sejauh A, B akan menghasilkan titik P aksen, yaitu x plus A dan y plus B. Sekian. Halo, aku Lang. Jadi aku di sini menjelaskan cara menyelesaikan contoh soal translasi. Jadi ini soalnya. Oke, jadi di sini ada soal translasi T sama dengan X dan Y memetakan titik P min, P min 5, min 2 ke titik P aksen min 2, min 1. Tentukan nilai X dan Y. Jadi X dan Y belum diketahui ya. Jadi kita akan lihat rumusnya. A, B ditranslasikan X dan Y menjadi A aksen A tambah X, B tambah Y. Jadi yang kita ketahui yaitu Jadi yang kita ketahui P sama dengan min 5, min 2 ditranslasikan X dan Y yang belum diketahui menjadi P aksen min 2, min 1. Jadi gimana cara mencari X dan Y-nya? Cara mencarinya cukup gampang. Tinggal tulis min 5 ditambah X sama dengan min 2. Nah, cukup min 5-nya pindah ruas dari negatif ke positif. Jadi X sama dengan min 2 ditambah 5. Jadi X-nya yaitu 3. Begitu juga dengan mencari Y. Min 2 ditambah Y sama dengan min 1. Min 2-nya pindah ruas jadi Y sama dengan min 1 ditambah 2, yaitu 1. Jadi translasinya adalah 3 dan 1. Jadi begitu teman-teman cara penyelesaian soal translasi. Mari kita ke materi selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nadifa. Selanjutnya aku akan menjelaskan transformasi geometri dilatasi. Apa itu dilatasi? Jadi, dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek geometri tanpa mengubah bentuknya. Dengan begitu, suatu objek dapat menghasilkan bayangan besar dan bayangan kecil. Halo semuanya, aku Kinar dan aku akan menjelaskan cara penyelesaian dari refleksi. Oke, jadi aku udah ada soal di sini. Pertama dijelaskan nih, ditanya tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat 0,0. Nah, kita udah diketahuin kalau bayangan kurvanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, untuk faktor skalanya kita udah tahu itu kan 3 ya, berarti pusat 0,0 begini guys. Nah, terus kita mau cari Y aksen. Nah, pertama kita tulis dulu faktornya X aksen dan Y aksennya masing-masing, berarti sama dengan 3X ya. Nah, kita 3Y ya. Nah, kita ini tujuannya mau nyari X dan Y. Seperti penyelesaian persamaan biasa, kita pindahkan saja 3-nya di ruas sebelahnya, ruas kanan. Oke, Y sama dengan 1/3 Y aksen. Nah, udah kita ketahuin X dan Y-nya ya guys. Kalau udah tahu berarti bisa langsung aja kita masukin ke persamaan bayangan kurvanya. Oke, bayangan kurvanya itu kan tadi diketahui X kuadrat min 6X tambah 5. Nah, kita langsung masukin Y sama X-nya aja. Kalau Y-nya itu 1/3 Y aksen sama dengan 1/3 X aksen kuadrat, terus min 6 dikali 1/3 dikali 1/3 X aksen
ditambah 5. Nah, mari kita selesain yang ada kuadratnya dan yang ada perkaliannya dulu agar jadi persamaan tetap. Itu 3 yang sini. Terus ini dikuadratkan, 3 dikuadratkan 2 berarti 9, X aksen dikuadratkan 2 berarti jadi X aksen kuadrat, min ini bisa sama-sama kita kali 3 jadi 2, dan ini habis berarti jadi 2 X aksen terus ditambah 5. Nah, agar kita bisa langsung ketemu Y, seluruh satu persamaan ini bisa kita kalikan 3. Berarti ini kita kali 3 jadi Y aksen 1/9 X kuadrat, X aksen kuadrat dikali 3 berarti 1/3 X aksen kuadrat, terus min 2X aksen dikali 3 berarti min 6X aksen ditambah 5 kali 3 15, dan ini adalah hasil akhir dari dilatasinya. Halo, nama aku Farel dan aku akan menjelaskan salah satu transformasi geometri, yaitu adalah refleksi. Apa sih refleksi? Apa sih pengertian dan definisinya? Pengertian dari refleksi geometri adalah transformasi yang mencerminkan suatu objek terhadap satu garis tertentu sehingga bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi dengan orientasi terbalik. Dan bagaimana dengan definisinya? Refleksi geometri adalah pemetaan setiap titik dalam suatu bidang ke titik lain yang berjarak sama dari suatu garis tertentu, yaitu sumbu simetri, tetapi berada di sisi yang berlawanan. Halo, nama aku Saski. Aku akan menjelaskan tentang penyelesaian soal refleksi. Di sini kita ada soal. Tentukan bayangan refleksi titik A 6,3 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa sumbu X menghasilkan bayangan X, min Y. Jadi, dari titik A, kita bisa simpulkan bahwa 6,-3 akan berubah menjadi 6,3. Maka, refleksi titik A akan berada di 6,3. Halo, nama saya Muhammad Abu Yapin. Saya akan menjelaskan transformasi geometri yang berhubungan dengan rotasi. Rotasi identik dengan perputaran suatu benda. Sebenarnya, apa rotasi dalam matematika itu? Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut alfa. Karena rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Secara matematis, rotasi dilambangnya sebagai R, P, alfa, dengan P sama dengan pusat rotasi dan alfa sama dengan besarnya sudut rotasi. Secara umum, rotasi dibagi menjadi 2, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat selain 0,0. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Syafri Setiawan. Nah, hari ini aku bakalan ngejelasin cara mengerjakan contoh soal rotasi. Nah, ini soalnya. Pertama, di sini ada rotasi titik A min 1,2 terhadap titik 3,4 sebesar 90 derajat. Nah, di sini ditanyakan tentukan titik A. Nah, cara ngejawabnya itu di sini ada rumusnya, yaitu di sini itu ada X, Y yang menjadi X aksen, Y aksen. Nah, caranya itu sama dengan min Y, min Y plus A plus B, X min A plus B. Nah, di sini tuh baru kita nulis X, Y yaitu min 1,2 menjadi X aksen, Y aksen. Nah, yang ditanyakan itu X aksen, Y aksennya itu berapa? Nah, cara ngerjainnya itu yaitu di sini ada min 2 yaitu Y aksen, Y yang menjadi min. Terus di sini ada A plus B yaitu 3,4 jadi 7. Lalu di sini ada juga, maaf ini harusnya plus ya. Terus ada juga koma min 1 dan min. Nah, yang tadi itu di yang 3,4 nya dikurang jadi min 1. Nah, yang hasilnya itu sama dengan 5,0. Nah, ini hasilnya ya. Selesai.